Dari semua kemelut yang ada di PIK ini, persoalan tadi, hikmah paling penting adalah menyadarkan kita tentang kesalahan dan jalan yang benar untuk mendorong kembali kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan diridhoi oleh para cukong, para kapitalis, aguan, naga-nagaan, buaya-buayaan atau apapun namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, 10 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Di manalah otak? Di mana letak otak? Ada pemagaran laut. Aduh, tepok jidat. Pemagaran laut sepanjang 30 km. Negara di dalam negara dong. Waduh, kacau. Giliran dulu dibilang HTI, FPI, Preketek dan lain sebagainya macamnya, buru-buru dah tuh. Ini kegentingan memaksa, kegentingan memaksa. Perpu ormas, perpu ormas. Preketek lah. Kegentingan memaksa itu yang paling penting. Ini para cukong, para taipan, para bandar, para kapitalis itu harus diusir dari Indonesia gitu loh. Itu kegentingan memaksa. Bikin perpu yang namanya undang-undang penanaman modal asing itu lebih penting, ya kan? Kalau enggak ya beginilah, negara kalah dengan cukong. Kemarin juga ada aksi besar tuh kan. Ada yang namanya oknum ya, oknum aja lah enaknya ngomongnya. Oknum ya kan, malah diem aja ketika ada preman ya kan yang ada di sekitar PIK 2 itu. Rakyat, mak-emak, para habaib dan ulama yang melakukan aksi ya kan, udah dihadang duluan oleh preman-preman gak jelas itu. Dan lucunya lagi, oknum hanya diam 1000 bahasa, tidak mampu, tidak sanggup, bahkan tidak berdaya untuk membubarkan preman-preman yang menghadang peserta aksi di PIK 2. Kacau. Ini ada berita democracy.id. Terungkap diduga mainan aguan. Ya, aguan nih. Ini aguannya ancaman terbesar bangsa Indonesia apa kagak nih? Komentar di kolom komentar. Diduga mainan aguan. Ada laporan pemagaran laut. Iya, laut dipagar-pagar. Masuk Agustus 2024. Menteri KKP Trenggono baru bergerak. Pret, no viral no justice gitu ya. Kalau nggak viral nggak bakal ada keadilan gitu ya. Nggak gitu ya. Aduh, kan punya hukum positif, pakai tuh hukum positif. Kan punya, kalau nggak mau hukum positif, pakai datu syariat Islam. Hukum yang maha baik, pakai tuh. Ini mah kan kadang bingung. Hukum positif nggak dipakai, syariat Islam nggak dipakai, terus maunya pakai apa? Terus maunya hidup, enak-enakan gaji dibayar, tunjangan dibayar, enak-enakan. Sementara rakyat bayar pajak, buat ngasih makan pejabat, buat ngasih makan anggota DPR, buat ngasih makan menteri-menteri dan presiden dan wapres. Rakyat bayar pajak, kan ngeri. Diduga mainan aguan, laporan pemagaran laut. Ya, laut dipagar-pagar. Negara dalam negara dong. Dong itu menterinya baru gerak. Ya, kemana aja ente, bos. Kemana aja. Terungkap pemagaran laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Bah, kalah dong sama ini cukong negara. Aduh. Kemudian viral di media sosial. Sejatinya memang bukan baru. Sudah diketahui Dinas Kelautan dan Perikanan Banten sejak Agustus 2024. Sayangnya tidak ada tindakan tegas setelahnya. Apa karena udah terlanjur uang masuk? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Apakah karena ada suap menyuap di situ? Aduh, kacau. Suap menyuap, aduh, budaya kita gitu ya. Aduh, sampai zaman Belanda dulu Dendles ya kan, ada arsipnya itu ya kan. Udah bayar gaji para pekerja, malah sama notabene katanya pejuang bangsa ya kan, katanya orang-orang yang mengatasnamakan bangsa ya kan, diambil tuh uangnya. Terus rakyat di framing, wah ini kerja paksa. Ini kerja Rodi, penjajah Belanda. Padahal yang lebih berbahaya itu bukan penjajah Belanda, tapi orang-orang yang ngentit, yang catut, yang ngambil, yang cokot uang yang sudah dibayar oleh Belanda untuk menggaji pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh rakyat Indonesia. Aduh. Nah, kembali ke soal berita biar nggak terlalu melebar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susianti menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi soal pemagaran laut 30 km lebih dari laporan warga pada 14 Agustus 2024 tahun kemarin. 5 hari kemudian, tepatnya 19 Agustus. Nah, kan bertepatan dengan Agustus kan? Ya kan, cok. Bertepatan dengan Agustus, bertepatan dengan hari kemerdekaan, di mana yang katanya ya kan, nasionalisme itu yang sedang tinggi-tingginya, tapi di lucunya malah ada pemagaran laut.
19 Agustus 2024 kata Eli, DKP Banten menunjukkan tim ke lapangan untuk ngecek. Kala itu aktivitas pembakaran laut baru sepanjang 7 km. Nah, terakhir melakukan inspeksi gabungan bersama dengan TNI Angkatan Laut, Polariut, ya kan, PSDKP, KKP, PUPR, Satpol PP, Dinas Perikanan. Ternyata dari hasil investigasi ada pembakaran laut sepanjang 30 km. Kini pembakarannya mencapai 30 km terbentang dari Desa Muncang hingga Pakuaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Mana nih suara-suara orang-orang yang katanya ulama dan umaro harus bersinergi, umaro dan ulama harus bersatu. Pret, bersatu dari mana? Dari Hong Kong, ya kan? Ulama warasatul anbiya itu harusnya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa yang zalim. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa dibatalkan walaupun ulama itu ada di pemerintahan. Amar ma'ruf nahi mungkar dakwah tidak bisa dibatalkan walaupun banyak partai dakwah berkoalisi dengan pemerintah gitu, nggak bisa dibatalin. Saking pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi SAW sendiri menolak itu yang namanya harta, tahta, jabatan wanita. Menolak. Bahkan Nabi SAW mengucapkan dalam sebuah hadis yang cukup terkenal itu, demi Allah ya paman, seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini sampai aku binasa karenanya atau Allah SWT memenangkannya. Itu tipikal karakter ulama yang katanya dekat umaro harusnya, bukannya membatalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah poinnya apa? Kalau udah ulama melakukan terus amar ma'ruf nahi mungkar, maka ada keberkahan, lekat, ya kan? Karena keberkahan itu lekatnya dengan ketaatan. Di dalam ketaatan itu ada aturan. Nah hidup ini tidak akan kosong tanpa aturan, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Tentunya bukan sembarangan aturan. Aturan harus berasal dari aturan yang maha adil dan maha sempurna, syariat Islam secara kafah. Apabila negeri ini menggunakan aturan yang lama, demokrasi ala barat Yunani kuno dan kapitalis neoliberal, ya kan, maka tidak akan pernah berubah apapun, nggak akan ada. Apabila negeri ini masih menggunakan hukum atau aturan lama dan tidak segera berubah menuju aturan yang diberkahi Allah, maka kondisi Indonesia akan sama, bahkan makin rusak. Jadi jangan harap mendapatkan hasil yang berbeda kalau tetap cara yang sama, yaitu cara demokrasi ala barat Yunani kuno dan sistem ekonomi kapitalis liberal. Jangan harap mendapatkan hasil yang berbeda jika cara-cara demokrasi ala barat Yunani kuno masih tetap dipelihara. Cara-cara mindsetnya, otaknya cuman manfaat atau tidak, maslahat atau tidak, yang penting kepentingan atau tidak, masih dipiara. Jangan berharap Indonesia emas, yang ada hanya Indonesia cemas. Jadi perubahan hakiki diawali dari cara pandang yang harusnya soheh, sesuai akal manusia, menenteramkan jiwa, sesuai fitrah manusia. Apa itu pandangan yang soheh? Yaitu pemikiran Islam, perasaan Islam, dan aturan Islam. Jadi kalau ada hikmah dari semua kemelut yang ada di PIK ini, persoalan tadi, hikmah paling penting adalah menyadarkan kita tentang kesalahan dan jalan yang benar, untuk mendorong kembali kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan diridhoi oleh para cukong, para kapitalis, aguan, naga-nagaan, buaya-buayaan, atau apapun namanya. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.